Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Cahyara Gina, NIM 20030300011, kelas A, semester 1, mata kuliah pengantar sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis tugas kedua mata kuliah pengantar sosiologi, buku Sociology A Very Short Introduction, karya Christopher Steve Bruch yang berjudul Status Sosiologi dan Sains. Baiklah, langsung saja pada bab pertama, yaitu status sosiologi dan sains. Sosiologi dan sains merupakan pemahaman dan kendali terhadap dunia material. Para ilmuwan dan filsuf sains telah mencoba untuk menentukan membedakan sains modern yang sukses di jalan buntu seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau membaca masa depan. Namun, upaya semacam itu gagal dihasilkan karena demokrasi yang tidak ambigu dan ketika melihat lebih dekat pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh para ilmuwan sejati dan sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk menyampaikan gambaran yang dilukis para filsuf. Akan tetapi, awal yang baik adalah menegaskan bahwa teori ilmiah yang baik harus konsisten dan secara internal. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti yang tampak jelas, tetapi harus dituntut oleh ilmuwan dan di dalam hal ini jauh lebih ketat daripada yang biasa diterima oleh orang awam. Dalam hal pengujian tersemar ganda, sejumlah besar pasien dibagi menjadi kelompok uji dan kontrol. Seorang yang diberi obat baru yang lainnya yang tidak berbahaya. Ketika kita mengumpulkan data yang cukup dalam situasi kontrol yang tepat, maka untuk meyakinkannya akan terjadi. Menurut Max Weber, sosiologi Jerman merupakan kumpulan yang cukup informasi untuk meyakinkan dirinya sebagai sendiri bahwa ada hubungan yang kuat antara penyebaran reformasi Protestan dan cabang Puritan dan kebangkitan kapitalisme industri modern yang harus saja dimulai. Bab kedua, kontribusi sosial. Mendefinisikan sosiologi. Kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan fokus perhatian, maka mereka atau oleh asumsi dasar mereka. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa ekonomi tidak dapat mengatakan bahwa ekonom menganggap prinsip dasar perilaku dasar manusia, yaitu keinginan untuk memaksimalkan. Jaringan asumsi yang semakin kompleks berputar. Demikian pula, kita dapat menggambarkan bahwa sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial dan pekerjaan sosial seringkali dibagi menjadi topik-topik seperti struktur kelas, masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan, agama, dan sebagainya. Pada awal abad ke-20, gagasan tentang naluri menyediakan cara populer untuk menjelaskan tindakan kita. Pada akhir abad ini, kemajuan dalam bentuk pemetaan gen, kemungkinan kita menjelaskan jenis penyakit tertentu dan gagasan bahwa kita ditentukan oleh biologi kita menjadi populer. Adapun cara yang mudah untuk mengabaikan bentuk-bentuk determinisme biologis yang lebih ekstrim adalah dengan menunjukkan banyak cara dengan sengaja menolak naluri. Namun, biologi memberikan titik awal yang berguna karena jika kita memahami sejauh mana biologi tingkat rendah menentukan kehidupan mereka dan kemudian menghargai sejauh mana ia gagal melakukannya. Yang kedua, peran biologi manusia
tidak melakukan apapun untuk menyusun masyarakat manusia. Dan peran sosial tergantung pada basis biologis yang ditunjukkan dengan 3 kalimat. Kehidupan sosial terjadi hanya karena orang yang memainkan bagian-bagian mereka dan hanya masuk akal dalam konteks pertunjukan keseluruhannya. Selanjutnya, bab ketiga, penyebab dan akibat. Penyebab tersembunyi. Yang pertama, penyebab tersembunyi. Di bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa meskipun realitas dikonstruksi secara sosial, namun tetap memiliki kualitas yang tertahan karena dalam kontribusi itu ada salah satu perbedaan sosiologi akal sehat adalah dalam menantang citra kita yang disukai tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Namun, rasa identitas kita sendiri mengandaikan bahwa ada yang tidak lepas dari pasang surut kekuatan sosial. Paradoks antara kebebasan dan kendala diungkap dengan rapi oleh Karl Marx ketika dia mengatakan bahwa kita menentukan nasib kita sendiri, tetapi tidak dalam keadaan yang kita pilih sendiri. Namun dengan mencari pola reguler dan perbandingan destinatis antara dunia, maka sosiologi dapat menjelaskan penyebabnya. Di Inggris pada tahun 1997, sejumlah pengusaha Yahudi melontarkan gagasan untuk mendirikan saluran televisi Yahudi. Namun, ada juga kelompok sosial secara efektif mensosialisasikan untuk melihat pakaian dan gaya rambut tertentu, cara bersikap dan sapa, aksen dan kosakata sebagai lebih menarik daripada yang lain. Di sini ada pun penjelasan sosiologi, yaitu daerah kehidupan dari acara bincang-bincang di mana orang-orang yang sedih menyalahkan orang-orang lain kecuali diri mereka sendiri. Sosiologi profesional berbeda dengan rekan awamnya dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, bertujuan untuk adil dan tertarik. Meskipun begitu, sosiolog tertarik pada penyebab sosial dari kesehatan dan kebahagiaan seperti halnya mereka dalam penyakit kemiskinan dan depresi. Yang kedua, bertujuan untuk dipimpin oleh bukti. Yang ketiga, berkaitan dengan yang umum dan khas daripada dengan individu. Pada pertengahan abad ke-19, orang banyak menemukan mereka menyeberang di sayap navigasi pertama dan kemudian arus utama gereja Inggris. Pola menangkap kebenaran itu penting, tetapi membutuhkan kualifikasi tertentu dan cenderung berkonsentrasi pada tatanan untuk perubahan di dalam sekte dan akte agak meremehkan. Selanjutnya, bab keempat, dunia modern. Pengamat dan sosiologi yang diamati memiliki hubungan yang tidak biasa dengan materi pokoknya. Meskipun dianggap sebagai disiplin intelektual tanpa kepentingan yang berdiri di samping dunia yang diamatinya, sosiologi itu sendiri adalah gejala dari hal-hal yang menggambarkannya. Menurut Merton, apa yang mungkin dilakukan sains gila bukanlah kemajuan teknis dalam instruksi, melainkan cara baru memandang dunia. Filsuf Arab abad ke-14 Ibnu Khaldun atau Craig kuno dan Aristoteles membuat pengamatan sosiologi dalam perjalanan tulisan filosofis dan sejarah mereka.
Akan tetapi tidak sampai Adam Smith, David Hume, dan Adam Ferguson pada akhir abad ke-18 mereka menemukan secara kolektif yang disebut dengan pencerahan Skotlandia, sebuah badan karya akademis yang dapat dikenali oleh sosiolog modern dan baru dibuat pada abad ke-20. Modernitas. Tampaknya modernitas adalah poin yang bagus untuk menjelaskan secara lebih rinci ciri-ciri khas zaman modern yang dimaksud dengan modernisasi. Modernisasi adalah konsekuensi sosial dari peningkatan risiko benda mati terhadap benda mati. Kecuali, menurut von Daniken, tentang spesimen piramida Mesir kuno yang dibangun oleh manusia dan bintang dengan hanya tuas dan bidang miring yang digunakan untuk meringankan beban. Sekarang, bahkan orang miskin di Jepang atau Jerman akan memiliki beban yang dapat dibuat di belahan dunia dan memakan makanan yang dikirim oleh benua lain. Pembagian kerja yang semakin halus dalam lingkungan non-ekonomi ketika institusional menjadi semakin terspesialisasikan. Masyarakat industri jauh lebih dibedakan daripada masyarakat agraris. Contohnya, penurunan ruang lingkup lembaga keagamaan. Namun, perubahan dalam keluarga memberikan contoh lebih lanjut tentang peningkatan spesialisasi. Dalam masyarakat agraris, keluarga seringkali menjadi unit produksi sekaligus lembaga sosial, tempat kita mengelola produksi biologis dan sosial masyarakat. Industrialisasi menghancurkan piramida besar tatanan sosial feodal. Orang yang tidak lagi melakukan pekerjaan yang selalu mereka lakukan, karena keluarga mereka selalu melakukan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, selama orang dilihat hanya dalam satu identitas, maka sulit karena memperlakukan sama seperti seorang petani dan atas feodalnya yang mengancam akan menjungkir balikan seluruh dunia. Adapun jenis adaptasi sasaran budaya melambangkan cara, yaitu yang pertama kesesuaian, yang kedua inovasi, yang ketiga ritualisme, yang keempat reterisme. Jadi, pemikiran konspirasi semacam itu adalah pemahaman parsial yang sah arah tentang sebab akibat sosial. Hal ini dengan tepat mengendalikan bahwa ada lebih banyak kehidupan daripada yang terlihat dan mencerminkan perasaan tidak berdaya bahwa ada tatanan yang tidak segera dapat diamati oleh mata yang tidak teliti. Selanjutnya bab 5, para penipu. Di bab kali ini kita akan melihat secara singkat bagaimana penipu di sosiologi dan kemudian mencoba mendeskripsikan ringkasan dari disiplin tersebut. In Proven dan Otovian, ada kasa yang tersebar luar antara para pengkritik dan kita ketahui bahwa sosiologi ada atau seharusnya dalam bisnis membantu orang. Menurut Karl Marx, pada dasarnya seorang revolusioner yang ingin melihat kapitalisme yang tidak adil dan menindas digantikan oleh struktur ekonomi dan politik yang lebih manusiawi. Para pendiri tradisi penelitian sosial seperti Theobald Routry dan Carlos Booth merekomendasikan kemiskinan karena mereka berharap untuk mengejutkan pemerintah agar melakukan sesuatu tantangan. Kode Hukum California mengakui gagasan pelanggaran yang lebih ringan, misalnya perampokan harus mencakup
pencurian kecil-kecilan dalam arti seorang tidak dapat merampok tanpa juga melakukan pencurian kecil-kecilan tersebut. Sudon menjelaskan prinsip hukum yang mengatur tuntunan dan pelanggaran yang lebih ringan karena dia ingin membuat perbedaan antara aturan formal dan apa yang sebenarnya terjadi. Jika seorang mengungkap serius kode hukum, maka pengurangan seperti itu akan menjadi omong kosong. Jadi, begitu banyak modern yang pantas menjadi karya klasik, sehingga sulit untuk memilih hanya beberapa. Tetapi pada tahun 1950-an, menggabungkan observasi dan penalaran sosiologi untuk menunjukkan tradisi terbaik disiplin ilmu. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.